Halo Bapak Ibu yang saya hormati, semoga hari ini hati dan tubuh Anda dalam keadaan baik. Kita semua tahu bahwa semakin bertambahnya usia, ada hal-hal baru yang harus kita hadapi. Anak-anak yang dulu selalu ada di rumah kini sudah berkeluarga, teman-teman sebaya banyak yang sibuk dengan urusan masing-masing, dan kadang ada juga yang sudah berpulang mendahului kita. Kondisi ini sering membuat hari-hari terasa sepi, sunyi, dan kadang menghadirkan perasaan hampa. Apakah Anda juga pernah merasakan duduk sendirian di rumah, lalu teringat masa lalu ketika rumah begitu ramai dengan suara tawa keluarga? Rasa kesepian adalah hal yang wajar, terutama di usia lanjut. Namun, bukan berarti kita harus terjebak di dalamnya. Justru pada masa inilah kita bisa belajar menemukan kebahagiaan dengan cara yang sederhana dan indah. Ingat Bapak Ibu, hidup tidak berhenti hanya karena usia bertambah. Selama kita masih bernafas, selalu ada kesempatan untuk merasakan hangatnya kebersamaan, meski dalam bentuk yang berbeda dari masa muda dulu. Dalam video kali ini, kita akan membicarakan 5 cara yang bisa membantu mengatasi rasa kesepian di usia tua agar hidup tetap bahagia. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa kesepian bukanlah akhir dari kebahagiaan, melainkan kesempatan untuk membuka pintu baru dalam hidup kita. Mari kita mulai dengan cara pertama. Bapak Ibu yang saya sayangi, cara pertama adalah dengan tetap menjaga hubungan sosial meski sederhana. Kesepian sering muncul bukan karena tidak ada orang di sekitar kita, tetapi karena kita jarang berinteraksi. Jangan malu atau sungkan untuk menghubungi kerabat, teman lama, atau bahkan tetangga. Zaman sekarang kita dimudahkan dengan teknologi. Telepon genggam bisa jadi jembatan untuk melepas rindu. Coba luangkan waktu untuk sekadar menelpon sahabat lama atau mengirim pesan kepada cucu. Percakapan singkat bisa membawa kehangatan luar biasa. Bayangkan, ketika suara cucu terdengar ceria di ujung telepon, pasti hati akan terasa lebih ringan. Jika memungkinkan, sesekali undang teman sebaya untuk datang berkunjung atau ikut kegiatan sederhana di lingkungan seperti arisan RT, pengajian, atau pertemuan posyandu lansia. Kegiatan seperti itu bukan hanya membuat kita sibuk, tetapi juga memberi kesempatan bertukar cerita, tertawa bersama, dan merasa bahwa kita masih bagian penting dari lingkungan. Sekarang mari kita lanjut ke cara kedua, yaitu menemukan kembali hobi atau aktivitas yang membuat hati senang. Saat kesibukan di masa muda sudah berlalu, banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk diri sendiri. Coba ingat kembali apa yang dulu pernah membuat Anda bahagia. Apakah berkebun, memasak, menjahit, membaca, atau mungkin menulis? Semua hobi itu bisa menjadi teman setia yang membuat kita betah meski sendirian di rumah. Saya pernah menemui seorang ibu berusia 70 tahun yang kembali menekuni hobi merajut setelah pensiun. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, tapi lama-lama hasil rajutannya dipakai cucu-cucunya. Bahkan ada yang dijual di pameran kecil di lingkungan rumah. Aktivitas itu bukan hanya mengusir sepi, tetapi juga membuat beliau merasa bangga karena bisa berkarya. Jadi, jangan ragu untuk mulai dari hal kecil. Hobi adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. 2 cara ini, menjaga hubungan sosial dan menemukan hobi, sebenarnya sudah bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Tapi masih ada langkah-langkah lain yang akan membuat hari-hari semakin penuh warna. Sekarang kita sudah sampai di titik di mana kita memahami pentingnya tetap terhubung dengan orang lain dan juga pentingnya memberi ruang bagi diri sendiri untuk melakukan hal yang kita cintai. Nah, setelah ini kita akan masuk lebih dalam pada cara berikutnya yang tidak kalah penting untuk membuat hati terasa lebih hangat. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah kita berbicara tentang menjaga hubungan sosial dan menemukan kembali hobi yang menyenangkan, sekarang mari kita melangkah ke cara berikutnya untuk mengusir rasa sepi. Cara ketiga adalah dengan merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Banyak orang berpikir bahwa merawat diri hanya penting ketika masih muda. Padahal, justru di usia lanjut, merawat diri adalah kunci agar kita tetap merasa berharga dan bahagia. Coba bayangkan, ketika kita bangun di pagi hari lalu bercermin, alangkah indahnya jika kita melihat diri sendiri tersenyum dan merasa segar. Sesederhana mandi pagi, menyisir rambut rapi, memakai pakaian yang nyaman dan bersih, itu bisa membuat suasana hati lebih baik.
Tubuh yang bersih dan segar membuat kita lebih bersemangat menjalani hari. Merawat diri bukan berarti harus mahal atau ribet. Cukup dengan menjaga pola makan sehat, tidur yang cukup, dan berolahraga ringan. Olahraga sederhana seperti jalan pagi keliling halaman, senam peregangan di ruang tamu, atau latihan pernapasan bisa membuat tubuh lebih sehat dan pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga untuk merawat hati. Caranya bisa dengan mendengarkan musik yang menenangkan, membaca buku atau doa, atau menulis perasaan di sebuah catatan harian. Ketika tubuh dan hati kita dirawat dengan penuh kasih, kesepian pun terasa lebih ringan. Kita akan lebih mencintai diri sendiri, dan itu menjadi sumber kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Sekarang mari kita bicara tentang cara keempat, yaitu terlibat dalam kegiatan yang memberi makna. Rasa kesepian sering muncul ketika kita merasa hidup tidak lagi punya tujuan. Padahal, setiap orang, di usia berapapun, selalu punya arti. Salah satu cara terbaik untuk mengusir sepi adalah dengan berbagi. Tidak harus dalam bentuk materi, bisa dengan tenaga, perhatian, bahkan senyuman. Misalnya Bapak Ibu bisa ikut serta membantu di kegiatan sosial lingkungan. Ada posyandu lansia, ada kegiatan keagamaan, atau gotong royong kecil di kampung. Kehadiran Bapak Ibu di sana bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga membuat kita merasa dibutuhkan. Dan rasa dibutuhkan itu sangat penting untuk hati kita. Ada juga yang memilih menjadi relawan, entah di masjid, di gereja, atau di komunitas sosial. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, entah waktu, tenaga, atau perhatian, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Saya teringat cerita seorang bapak berusia 68 tahun yang suka berbagi ilmu membaca Al-Quran untuk anak-anak di lingkungannya. Beliau bercerita bahwa setiap kali mengajar, hatinya selalu terasa muda dan penuh semangat. Walaupun di rumah sering hanya ditemani istrinya, tapi beliau tidak merasa kesepian karena hatinya selalu dipenuhi tawa dan semangat anak-anak yang ia bimbing. Dari sini kita belajar, kebahagiaan sering datang justru ketika kita membagikan apa yang kita punya. Nah, cara kelima yang juga tidak kalah penting adalah merawat hubungan spiritual. Pada akhirnya, dalam kesunyian usia lanjut, kita sering kali menemukan bahwa hati kita paling tenang ketika dekat dengan Tuhan. Apakah itu melalui doa, ibadah, meditasi, atau sekadar duduk diam merenungi nikmat hidup, semua itu bisa memberi rasa damai yang mendalam. Ketika hati dekat dengan Sang Pencipta, rasa sepi akan berubah menjadi rasa syukur. Kita akan melihat bahwa meski mungkin rumah terasa sunyi, hati kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan besar yang selalu menemani. Banyak orang tua yang merasa lebih kuat menjalani hari setelah meluangkan waktu beribadah dengan tenang. Bahkan ada yang merasakan kesepian hilang seketika karena hati dipenuhi dengan rasa syukur dan kedamaian. Bayangkan, setiap pagi kita duduk tenang, berdoa dengan khusyuk, lalu menyadari bahwa setiap napas yang kita hirup adalah karunia. Hati pun akan terasa penuh, bukan kosong. Dari sini kita belajar bahwa kebahagiaan sejati seringkali datang bukan dari luar, melainkan dari dalam hati yang dipenuhi rasa syukur. Sekarang kita sudah membicarakan tentang pentingnya merawat diri sendiri, terlibat dalam kegiatan bermakna, dan juga menjaga hubungan spiritual. Ketiga cara ini bisa menjadi obat yang sangat ampuh untuk rasa sepi yang sering menghampiri. Dengan tubuh yang terawat, hati yang tenang, serta tujuan hidup yang jelas, kita bisa menjalani usia senja dengan senyum dan ketenangan. Dan Bapak Ibu, kebahagiaan itu sebenarnya bukan hal yang sulit dicari. Terkadang, ia hadir dalam hal-hal sederhana. Duduk di teras rumah sambil minum teh hangat, bercanda dengan tetangga, atau sekadar mendengarkan suara burung di pagi hari. Jika kita mau membuka hati, kesepian bisa berubah menjadi kesempatan untuk menemukan kedamaian yang selama ini mungkin terabaikan. Mari kita resapi bersama bahwa usia lanjut bukanlah waktu untuk bersedih, melainkan waktu yang penuh peluang untuk menemukan arti hidup dengan cara yang lebih dalam. Kita sudah melewati banyak hal, belajar banyak hal, dan kini saatnya menikmati hasilnya dengan hati yang bahagia. Bapak Ibu yang saya kasihi, setelah kita bersama-sama membicarakan beberapa cara untuk mengatasi rasa kesepian di usia lanjut, kini saatnya kita menutup obrolan ini dengan hati yang hangat,
kita sudah belajar bahwa kesepian bukanlah sesuatu yang harus kita lawan dengan rasa marah atau sedih, melainkan sesuatu yang bisa kita ubah menjadi kesempatan untuk semakin mengenal diri sendiri, semakin dekat dengan orang lain, dan semakin bersyukur atas hidup yang kita jalani. Mari kita ingat kembali dengan lembut. Kita bisa mengurangi rasa sepi dengan tetap menjaga hubungan sosial, sekadar menelpon sahabat lama, atau mengobrol dengan tetangga. Kita juga bisa menemukan kembali hobi yang dulu pernah membawa kebahagiaan, karena hobi itu bisa jadi teman setia yang membuat hari-hari lebih bermakna. Selain itu, merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun batin, akan memberi kita kekuatan baru untuk menghadapi hari dengan senyum. Lalu ada kegiatan bermakna, di mana kita bisa berbagi tenaga, perhatian, atau ilmu untuk orang lain. Dan tentu saja, kita punya hubungan spiritual yang membuat hati selalu damai. Karena kita tahu, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Bayangkan bila 5 hal sederhana ini mulai kita jalankan, hari-hari yang tadinya terasa hampa akan berubah menjadi lebih penuh warna. Rumah yang sepi bisa terasa hangat kembali, bukan karena banyak orang, tetapi karena hati kita dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Seperti lilin yang kecil namun mampu menerangi ruangan gelap, begitu juga hati kita yang penuh cahaya akan membuat hidup terasa lebih indah, meskipun usia sudah tidak muda lagi. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin mengingatkan bahwa bahagia di usia senja bukanlah mimpi yang sulit dicapai. Justru di usia ini, kita punya kesempatan lebih besar untuk menikmati hal-hal sederhana yang dulu sering kita abaikan. Tawa kecil cucu, sapaan tetangga, atau doa yang kita panjatkan di pagi hari, semua itu adalah harta yang tidak ternilai. Kebahagiaan tidak datang dari sesuatu yang besar, tetapi dari hati yang mampu mensyukuri hal-hal kecil. Ingatlah, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Mungkin hari ini Anda mencoba menghubungi sahabat lama. Mungkin besok Anda mulai meluangkan waktu 10 menit untuk berjalan di halaman sambil menikmati udara segar. Lalu lusa, Anda mencoba kembali pada hobi lama, entah berkebun atau menulis. Sedikit demi sedikit rasa sepi akan berkurang, dan hati Anda akan terasa lebih ringan. Dan jangan lupa, Bapak Ibu tidak pernah sendiri. Kita semua, meski terpisah oleh jarak, tetap terhubung oleh rasa kebersamaan. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada banyak orang yang peduli, yang ingin berbagi semangat, dan yang percaya bahwa usia senja adalah masa yang indah. Anda tetap berharga, Anda tetap dibutuhkan, dan Anda layak untuk bahagia. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Bagikan pengalaman Anda tentang bagaimana menghadapi rasa sepi, atau apa yang membuat hari-hari Anda terasa lebih bahagia. Siapa tahu cerita Anda bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang mungkin sedang merasa kesepian juga. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan channel Yayasan Darbe Berbagi Nusantara. Dengan begitu, kita bisa terus bersama-sama belajar, saling menguatkan, dan saling memberi semangat untuk menjalani hidup yang lebih sehat, bahagia, dan penuh makna. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan hati yang penuh syukur. Hidup bukan tentang berapa lama kita menjalaninya, tetapi tentang bagaimana kita mengisinya dengan cinta, tawa, dan kedamaian. Semoga setiap langkah Bapak Ibu selalu dipenuhi dengan cahaya kebahagiaan, dan semoga kita semua bisa menjalani hidup terbaik kita di usia berapapun. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah selalu, Anda tidak pernah sendirian. Mari kita jalani hari-hari ini dengan senyum, dengan semangat, dan dengan hati yang penuh rasa syukur.